Ketemu lagi bersama saya Fitri, pendamping PKH Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu. Pada kesempatan ini kita akan membawakan materi FDS sesi 4 modul 3, yaitu mendukung ayah dan ibu melakukan stimulasi kepada janin dalam kandungan. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di rumah Ibu yang sederhana ini. Sebelumnya kita maju ke sesi selanjutnya, saya ingin bertanya, sesi sebelumnya itu sudah dipraktekkan belum di rumah? Alhamdulillah sudah. Oh, Masih sedikit. Oh iya, aduh terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah mau merespon hasil pertemuan kita yang kesempatan ini. Kita akan mempelajari tentang sesi 4. Sesi 4 itu yaitu mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi kepada janin dalam kandungan. Nah, diharapkan kalau sudah pertemuan ini Bapak dan Ibu sekalian itu sudah bisa memahami cara menstimulasi janin dalam kandungan dan mempraktekkan di rumah Pak ya, dipraktek di rumah, jangan di luar. Oke? Nah, sebelum itu supaya kita agak rileks dan tenang, biasa menyanyikan lagu selawat Pak, Bu? Biasa. Biasa dong Bu ya. Islam Bu ya, semua di sini Iya, Islam Bu ya. alhamdulillah. Iya, kita menyanyikan lagu selawat Bapak dan Ibu sekalian. 1, 2, 3. Sholatullah, sholamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Oke. Nah, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan lagu sholawat tadi? Tenang kan Bu? Enak perasaannya, adem. Adem. Begitu juga Ibu, perasaan janin kok biasa sering dilakukan stimulasi, yaitu mendengarkan lagu tenang dan lembut seperti ini. Begitu juga yang dirasakan sama janin kita yang ada di dalam perut janin istri Pak ya. Janin istri kan laki-laki tidak hamil ya. Nah, kebetulan kita ada ibu hamil di sini. Nah, ibu biasa tidak memperdengarkan lagu sholawat atau lagu daerah yang menenangkan kepada janin di perutnya Bu? Biasa kok? Biasa. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ibunya kurang lebih sudah paham Bu ya? Ya. Oke, sebenarnya pada kesempatan hari ini kita akan disuruh membagi kelompok, tapi karena kita jumlahnya sedikit, cukup kita langsung praktekkan saja. Nanti Bapak dan Ibu tinggal menyaksikan saja. Minta tolong Ibu berdiri supaya nanti saya ajarkan. Kebetulan Ibu ini hamil. Nah, di selebaran itu sudah ada penjelasannya. Umur berapa kandungannya, sekian stimulasi yang dilakukan. Ya, tolong diperhatikan Pak ya. Oke, tolong Ibu dan Bapak sekalian diperhatikan. Kita sudah minta tolong sama Ibu Fatni untuk jadi peraga kita untuk hari ini. Sebenarnya harus dibagi kelompok, tapi tidak usah karena jumlah kita terbatas. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menstimulasi. Stimulasi itu adalah rangsangan Pak ya. Rangsangan yang diberikan kepada ibu hamil berupa sentuhan, suara, ataupun cahaya supaya janin di dalam itu saraf otaknya berkembang. Yang pertama, bisa dilihat kolomnya? Nah, trimester pertama. Nah, itu yang hanya bisa dilakukan itu sentuhan saja. Sentuhan seperti ini ya, sentuhan. Nah, sentuhan cukup dielus saja perutnya ibunya. Nah, ini untuk trimester pertama. Trimester pertama itu 1 sampai usia 3 bulan. Nah, ini rangsangannya seperti ini Pak ya. Nah, siapa yang harus memberikan stimulasi? Maksudnya siapa yang harus memberikan rangsangan? Tentu saja keluarga terdekat si ibu. Tidak boleh tetangga Pak ya, nanti marah suaminya. Canda Pak, canda, jangan dibawa serius. Nah, yang kedua, itu trimester kedua, yaitu berupa suara dan cahaya. Nah, suaranya itu seperti tadi, biasa kita menyanyikan lagu, memperdengarkan suara-suara yang lembut dan menenangkan hati, itu untuk menenangkan juga dan merangsang indera pendengaran sang janin. Nah, seperti itu Pak ya. Itu kenapa ada yang dibilang rangsangan cahaya. Rangsangan cahaya itu berasal dari matahari
Dan juga center juga bisa Pak, center. Di center perutnya Ibu. Itu untuk merangsang indera apa? Yaitu indera penglihatan. Supaya jelas dilihat. Karena itu kalau janin pada saat usia trimester 2 itu sudah mulai berkembang dia pendengaran dan penglihatannya. Ini bahan pembelajaran ya untuk di rumah Pak ya, yang misalnya yang ada belum hamil istrinya nanti hamil, silahkan dipraktekkan. Yang penting jangan dipraktekkan sama istri tetangga Pak ya. Oke. Yang selanjutnya trimester ketiga. Trimester ketiga itu sama, itu berulang sentuhan, suara, dan cahaya. Jadi kenapa ini stimulasi harus dilakukan supaya seperti pemahaman kita bahwa ketika kita melakukan stimulasi maka akan merangsang sel-sel saraf otak sang janin. Ibu silahkan duduk nanti capek. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa gunanya tadi melakukan stimulasi itu untuk merangsang otaknya Pak ya? Dengan sentuhan kita merangsang pertumbuhan saraf dan otak bayi, dengan suara kita merangsang indera pendengaran bayi, dengan cahaya kita merangsang indera penglihatan bayi. Nah, ini supaya anak kita nanti tumbuhnya itu stabil Pak. Dia jadinya tidak stunting. Nah, stunting itu apa? Seperti yang kita tahu itu kegagalan tumbuh kembang sang anak. Dipaham ya Pak Bu? Sampai di sini ada tidak yang mau dipertanyakan? Saya bertanya Bu. Iya, silakan Pak. Iya, Enggak, maksudnya kalau disenter secara langsung di perut tidak apa-apa itu. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali, saya suka sekali sama Bapak yang satu ini. Dia itu sensitif sekali, dia langsung terangsang, aslinya dia langsung merespon. Nah dari situ sebenarnya bisa, kalau misalnya langsung di center itu tidak ada masalah Pak. Centernya, center apapun itu bisa. Ya, secara dekat. Secara dekat, tidak apa-apa. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Tadi penjelasan saya seperti itu Pak, bisa langsung supaya itu indera penglihatan bayi itu bisa langsung terangsang. Cahaya langsung Iya, cahaya. Sebenarnya ini Pak ya, secara istilahnya secara di luar dari teori, ketika misalnya memang ketika istri hamil itu pasti sangat membutuhkan yang namanya sentuhan dan kasih sayang dari pasangannya. Karena ibu hamil itu pasti sensitif Pak. Jadi begitu pun juga janinnya, ketika ibunya happy, bayi yang dalam kandungan juga akan ikut happy. Berarti bapak kandungnya bisa juga memberikan menyanyikan lagu-lagu rohani di perutnya begitu. Tepat sekali Pak, dan memang itu yang harus dilakukan oleh pasangan supaya itu perasaannya pasangannya itu senang. Tentu saja coba kalau misalnya Bapak itu perhatian sama istrinya ketika hamil, pasti dia mamanya juga senang dan janin juga di dalam akan ikut senang. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian atas responnya, dan mudah-mudahan setelah ini Ibu dan Bapak bisa mempraktekkannya di rumah. Bagi yang hamil istrinya atau yang ada saudaranya bisa dikasih infokan bilang seperti ini ya. Nah, kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan merupakan stimulasi yang dapat dilakukan ayah dan ibu kapan dan di mana saja. Baru bangun pagi sementara ibunya memasak, atau misalnya bapaknya sementara duduk-duduk minum teh di ruang tamu, itu juga bisa dilakukan stimulasi. Nah, ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, dan sentuhan kepada janin saat berada di dekat ibu hamil, seperti pertanyaan Bapak tadi. Oke, terima kasih Pak ya, Ibu sudah menyempatkan hadir di pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.